Film diawali di mana Wang Xiang dan Gayo yang masih dikejar oleh patriark dari kelima keluarga besar di Tanah Seribu Bahaya. Pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Tiba muncul Song Yan di sana. Dia tahu kalau Wang Xiang sedang dikejar oleh para master keluarga besar. Malah menodongkan senjatanya ke hadapan Song Yan dan langsung menembaknya. Benar saja ternyata itu bukanlah Song Yan, melainkan Nona Si yang tengah menyamar. Gayo juga bilang seperti kata pepatah, kemenangan ada di kematian. Takdir diharapkan akan memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Salah satu pelanggannya tidak percaya dengan cerita Gayo, karena selama ini dia tidak pernah mendengar cerita tersebut. Seketika orang-orang lain yang ada di sana semua tidak ada yang mempercayainya. Tapi Gayo tetap meminta bayaran untuk apa yang telah ia ceritakan tadi. Mereka pun tetap membayar karena walaupun tidak percaya, orang-orang itu sebenarnya masih penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Satu-satunya orang yang menemui jalan buntu tetapi memiliki senjata ajaib yang tidak bisa didapatkan orang lain. Dihina oleh semua orang tapi bisa keluar masuk dan melawan dari tempat berbahaya. Satu-satunya orang yang dibenci kelima keluarga besar juga menyimpan rahasia yang tidak diketahui kelima keluarga tersebut. Kelima keluarga dipermainkan di atas tangannya. Satu-satunya orang yang memancing kelima master ke Tanah Seribu Bahaya dan memusnahkan mereka semua. Selain itu orang ini kemungkinan besar masih buron sampai sekarang. Dan dia adalah Wang Xiang. Yang lainnya bilang kalau rumor itu tidak benar. Meskipun memang tersiar kabar kalau dia bisa melintasi Tanah Seribu Bahaya, tapi 5 master benar-benar mengejarnya sampai ke sana juga. Selain itu sudah begitu lama mereka masih belum keluar. Mungkin mereka semua sudah mati di dalam sana. Orang-orang itu pun berpikir kalau Wang Xiang adalah musuh semua orang di dunia. Gayo yang mendengar hal tersebut langsung membela Wang Xiang. Karena Wang Xiang memiliki senjata ajaib dan setiap gerakannya seperti kilat. Entah itu makhluk hidup yang dalam radius beberapa kaki atau beberapa mil jauhnya, semuanya akan menjadi arang, membunuh seseorang dan membakarnya. Berjalan-jalan di Tanah Seribu Bahaya hanyalah masalah sepele untuk Wang Xiang. Tapi Gayo terlihat sangat membanggakannya. Berusaha ngeles dan bilang kalau Wang Xiang adalah musuhnya juga. Wang Xiang telah memaksanya menjadi babu, membuatnya menderita berbagai macam siksaan, dan membuatnya berkecil hati. Kemudian dengan cepat Gayo langsung kabur dari sana. Tiba-tiba saja Gayo langsung disergap oleh seseorang dan itu adalah Wang Xiang. Gayo sangat senang melihat gurunya tersebut yang benar-benar bisa keluar dari Tanah Seribu Bahaya. Tiba-tiba muncul geng preman di sana. Mereka pun meminta harta karun karena mereka tadi mendengar Wang Xiang yang berhasil keluar dari Tanah Seribu Bahaya. Wang Xiang kemudian berusaha agar tidak terjadi pertarungan. Dia bilang kalau dia baru datang ke tempat tersebut, memberikan mereka sepotong daging dengan kekuatan spiritual yang sangat banyak. Dengan begitu Wang Xiang meminta agar dibiarkan pergi dari sana. Wang Xiang pun paham kalau pertarungan memang tidak dapat dihindarkan. 想活动活动筋骨了。这些人还真挺无两下子。这小子古怪。12铜镜而已，你们一起上！
铁师哥，误会了，要拿你施肥。 Mereka lalu tak sengaja menghancurkan pot bunga milik seseorang yang bernama Tie Cui. Komplotan itu terlihat sangat takut dengannya. Seketika mereka bilang itu semua adalah kesalahan Wang Xiang. Scene berpindah di mana seorang bawahan yang tengah melapor kepada patriark muda yang bernama Tuan Yu. Bawahan itu menjelaskan kalau karena kelima master telah mengajar ke Tanah Seribu Bahaya dan sejak bulan Maret, setiap transaksi di perusahaan telah menurun. Tuan Yu bilang bahwa jalan surga melengkapi semua kekurangan. Cara manusia yang seperti itu menyebabkan kerusakan yang lebih banyak. Dia pun bertanya apakah Tuan Yu akan membantu. Penurunan pasar hanya akan terjadi sementara. Dan keluarga lainnya ingin mengambil kesempatan untuk berkembang dengan saling memakan. Dia pasti akan membantu. Menurutnya juga, setiap keluarga telah mengurangi banyak orang baik. 记住，要以和为贵。 Tuan Yu pun mengingatkan bawahannya kalau tetap yang terpenting adalah keseragaman. Tuan Yu lalu pergi untuk menemui seorang gadis kecil yang bernama Tang Xiao. Gadis itu terlihat sangat pintar dan sedang meneliti peluru senjata milik Wang Xiang. 打扰。 Tiba-tiba saja muncul Wang Xiang di sana yang dari tadi masih dikejar oleh Tie Cui. Wang Xiang pun meminta maaf karena telah membuat kerusuhan. Dia lalu segera pergi dari sana. 一个没人的地方。 谁的？ Wang Xiang meminta maaf kepada wanita yang ditabraknya itu. Dia melanjutkan kabur lagi dari kejaran Tie Cui agar bisa melawannya di tempat yang aman. Komplotan preman yang tadi kembali muncul di sana. Mereka lagi-lagi meminta seluruh harta di dalam cincin penyimpanan Wang Xiang. Namun tiba-tiba saja